Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Saputri, NIM saya 19104168890. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Bagian A soalnya, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Saya jawab selalu hadir karena sangat penting untuk dipelajari. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Saya jawab 14 kali. Yang ketiga, apa saja saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, materi manajemen pemasaran internasional melalui Google Classroom dan YouTube. Manfaatnya dapat lebih memahami isi dari semua penjelasan materi tersebut dan akan dipraktekkan di dunia kerja nanti. Yang soal keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Yang pertama, meringkas materi MPI serta menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Yang kedua, meringkas dan merekod materi MPI. Yang ketiga, meringkas dan merekod materi strategi pemasaran produk ke luar negeri. Yang keempat, meringkas dan merekod materi ekspor ke luar negeri. Yang kelima, mencari materi dan dibuat PowerPoint dan direkod tentang strategi promosi internasional. Yang keenam, membuat PowerPoint dan merekod tentang manajemen distribusi internasional. Yang ketujuh, membuat PowerPoint dan merekod tentang perilaku konsumen dan dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, meringkas dan merekod materi The Cultural Environment of Global Markets. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, mungkin bagi saya kurang berkesan karena di situasi pandemi ini tidak bertatap muka langsung secara langsung terhadap dosen dan teman-teman. Jadi mungkin untuk penjelasan mata kuliahnya tuh mungkin kurang jelas dan susah bertanya karena kadang ada sinyal yang kurang bagus, tetapi cukup memuaskan. Untuk media yang digunakan yaitu Google Classroom, WhatsApp, YouTube, dan Facebook. Untuk soal yang bagian B, yang pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda pula. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional, terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keempat, perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Yang kelima, perluas pasar dan tingkatkan keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Dan yang keenam terakhir, kelebihan atau kekurangan produk suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau disebut defisit adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dan lainnya. Untuk soal yang ketiga, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara.
Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Untuk soal yang nomor 4, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara, tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Saya jawab, segmentasi ini bertujuan untuk membuat proses pemasaran lebih terarah sehingga sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Beberapa syarat segmentasi pasar yang efektif dan dilakukan oleh para pebisnis. Yang pertama, pengelompokan pasar harus terukur, baik dalam misalnya luasnya serta daya beli konsumen pada segmen pasar tersebut atau measurable. Yang kedua, pengelompokan pasar juga harus dapat dilaksanakan dan dapat melayani segmen pasar dengan baik atau aksesibel. Yang kelima, segmentasi pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan atau substansial. Yang keempat, segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas atau diferensiabel. Yang kelima, pengelompokan pasar harus dapat dilayani atau dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau actionable. Soal bagian C. Silahkan buka link video A. Sini sudah saya buka link dalam video tersebut dan saya rangkum judulnya, yaitu pemasaran internasional atau judulnya pemasaran internasional versus pemasaran global. Materi yang dijelaskan di sini definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, jenis-jenisnya pemasaran internasional dan kekuatan pendorong integrasi global. Manfaatnya untuk mahasiswa dapat lebih mengerti materi yang telah disampaikan. Untuk yang link B, judulnya lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Manfaat untuk mahasiswa dapat lebih mengerti materi yang telah disampaikan. Demikian itu saja jawaban UAS untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.